Hasil lengkap BRI Liga 1, Minggu 13 Agustus 2023. Persik Kediri berhasil meraih hasil positif di BRI Liga 1. Mereka berhasil mengalahkan tamunya Persis Solo dengan skor 2-0. Hasil ini membuat Persik bertengger di posisi 10 klasemen sementara dengan 11 poin. Sementara Persis masih tertahan di posisi 14 klasemen dengan 9 poin. Di pertandingan lainnya, Persebaya Surabaya juga berhasil mengalahkan tamunya Persita Tangerang dengan skor tipis 1-0. Hasil ini membuat Persebaya berada di posisi 12 klasemen dengan 11 poin. Sementara Persita berada di posisi 13 dengan 10 poin. Di pertandingan lainnya, Borneo FC berhasil mengalahkan Persikabo dengan skor 3-2. Hasil ini membuat Borneo FC bertengger di posisi 4 klasemen dengan 13 poin. Sementara Persija harus menelan kekalahan saat bertandang ke markas Madura United dengan skor 0-2. Hasil ini membuat Persija harus turun ke posisi 4 klasemen sementara dengan 12 poin. Sementara Madura United bertengger di puncak klasemen dengan perolehan 16 poin. Wilbur Jardim bantu timnas Indonesia U17 bantai Persis Solo U17. Wilbur Jardim turun pada pertandingan uji coba timnas Indonesia U17 melawan Persis Solo U17 Sabtu 12 Agustus 2023 di Stadion Sriwedari Solo, Jawa Tengah. Namun posisinya cukup mencuri perhatian. Pada laga uji coba yang berlangsung tertutup itu, timnas Indonesia U17 menang telak 3-0 atas Persis Solo. Wilbur Lisko Halim Jardim atau Wilbur Halim Jardim ikut diturunkan dalam laga itu. Namun pemain yang membela Sao Paulo U17 itu diturunkan tidak pada posisi naturalnya. Dilansir dari akun Instagram @ikiawan7 Minggu 13 Agustus 2023, pemain keturunan Brasil itu dipasang sebagai bek kanan. Memang pada laga itu, Wilbur dimainkan di babak kedua, dia diturunkan di pos bek kanan dan mampu tampil bagus. Disemprot Sumarji, Thomas Doll sindir Bali. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menyindir balik Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji yang menyemprotnya akibat tidak melepas pemain ke Timnas Indonesia U23 untuk persiapan Piala AFF U23 2023. Thomas Doll sebenarnya enggan merespon amukan Sumarji karena ingin fokus memimpin Persija dalam pekan ke-8 BRI Liga 1 2023-2024. Thomas Doll membalas Sumarji dengan satire. Arsitek asal Jerman berusia 57 tahun tersebut menyebutnya tidak mengerti sepak bola. Pertama, bukan apa yang dia katakan. Kedua adalah pertandingan Persija kontra Madura United lebih penting daripada dia, ungkap Thomas Doll. Jadi saat ini kita hanya berbicara tentang pertandingan, bukan tentang seseorang yang tidak saya kenal dan tidak mengerti tentang sepak bola, tuturnya. Sintayong panggil 2 pemain baru ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong memanggil 2 pemain baru untuk persiapan Piala AFF U23 2023 Thailand. Keduanya adalah Muhammad Kanu dan Nuri Agus. Kanu adalah gelandang Persis Solo yang pernah beberapa kali disertakan ke Timnas Indonesia U23. Sementara Nuri Agus berposisi sebagai kiper untuk klub Liga 2 2023-2024 FC Bekasi City yang dipinjam dari Persis. Pemanggilan ini menjadi yang pertama buatnya ke Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 hanya mempunyai waktu yang singkat dalam menggelar pemusatan latihan menuju Piala AFF U23 2023 yang akan digelar pada 17 sampai 26 Agustus 2023. Frank Wormuth bantu Bima Sakti cari pemain diaspora tambahan untuk Timnas U17. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti masih akan memberikan peluang bagi para pemain diaspora lainnya untuk mengikuti seleksi selama pemusatan latihan TJ persiapan Piala Dunia U17 2023. Dalam proses pemantauan bakat para pemain diaspora ini, Bima Sakti nantinya akan dibantu oleh konsultan tim kepelatihan Timnas Indonesia U17 Frank Wormuth. Diharapkan ada potensi baru yang bisa memperkuat komposisi tim. Bima Sakti menjelaskan pihaknya akan memantau potensi pemain ini dari video-video yang sudah dikumpulkan. Pemantauan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan Timnas Indonesia U17. Menurut juru taktik berusia 4 tahun itu, Frank Wormuth sudah mulai memahami kebutuhan Timnas Indonesia U17, sebab lelaki berusia 62 tahun itu sudah mendampingi sesi latihan selama 2 pekan. Komdis dan Komding PSSI umumkan hasil sidang BRI Liga 1. Komdis memberikan denda Rp25 juta kepada tuan rumah Persis Solo dan Persib Bandung buntut dari keberadaan supporter tim tamu di Stadion Manahan Solo pada 8 Agustus 2023. Komdis mendapati pendukung Persib bobotoh menonton di Stadion Manahan ketika David Da Silva dan kawan-kawan keok 1-2 dari Persis dalam pekan ke-7 BRI Liga 1 2023-2024. Tim berjulukan Pangeran Biru itu sudah 2 kali didenda PSSI akibat bobotoh hadir di kandang lawan. Setelah sebelumnya saat menang 2-1 Persik Kediri dalam pekan kelima BRI Liga 1. Sementara Mark Klok sempat dapat hukuman 2 laga dan denda Rp75 juta dari Komdis karena melempar botol minuman ke arah pendukung kala berhadapan dengan Persis. Namun Persib mengajukan banding dan diterima Komite Banding PSSI. Keputusan Komding ini membuat Mark Klok bisa bermain untuk Persib yang tengah bertanding melawan Barito Putra dalam pekan ke-8 BRI Liga 1.
Beda dengan Thomas Doll, pelatih Rans Nusantara FC senang pemainnya dipanggil timnas. Pelatih Rans Nusantara FC Eduardo Almeida mengaku senang pemainnya dipanggil timnas Indonesia U23 asuhan Sintayong. Sikap itu jelas berbeda dengan pelatih Persija Jakarta Thomas Doll yang enggan melepas salah satu anak asuhnya ke skuad Garuda Muda. Pemain Rans Nusantara FC yang dipanggil timnas U23 adalah Abdul Rahman. Mengetahui hal itu, pelatih Rans Nusantara FC Eduardo Almeida mengaku bangga salah satu anak asuhnya dipanggil ke timnas Indonesia U23. Ia menilai Abdul Rahman telah menunjukkan perkembangan yang pesat setelah sebelumnya berkiprah di Liga 3. Persiapan Piala Dunia U17 2023 UMKM di Surabaya dilibatkan untuk bikin souvenir. Pemerintah Kota Surabaya mulai bersiap menyambut Piala Dunia U17 2023. Seperti diketahui, FIFA dan PSSI telah menyepakati bahwa 4 kota jadi tuan rumah, satu diantaranya adalah Surabaya. Salah satu stadion yang jadi venue Piala Dunia U17 tahun ini adalah Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Ini menjadi berkah khusus bagi masyarakat Kota Pahlawan karena akan berdampak secara ekonomi. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan siap untuk melibatkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM Surabaya untuk menyemarakan Piala Dunia U17 2023. Eri mencontohkan cara melibatkan UMKM dalam menyemarakan Piala Dunia U17. Misalnya UMKM turut memproduksi souvenir atau merchandise tim yang akan bertanding dalam Piala Dunia. Nantinya produk UMKM tersebut akan turut dijual di Stadion GBT. Deretan pemain yang layak jadi alternatif gantikan Rizky Ridho dan Zaki Ashraf. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong sebetulnya tak perlu ambil pusing karena Rizky Ridho dan Zaki Ashraf tak dilepas klubnya masing-masing untuk tampil di Piala AFF U23 2023. Sebab masih ada beberapa opsi pemain yang bisa menjadi alternatif. Beberapa pemain yang bisa menjadi opsi Sintayong adalah Dewa Kakang Rudianto Persib Bandung, Ahmad Rusadi Dewa United, Alfrianto Niko Persija Jakarta, dan Inyoman Ansanai PSS Sleman. Kakang Rudianto statusnya saat ini seperti Muhammad Ferrari yang tengah menempuh pendidikan kepolisian. Apabila Ferrari bisa mendapat izin, maka peluang serupa juga berpotensi didapatkan Kakang. Media Malaysia kembali kompori kegagalan Persib Bandung datangkan Park Hang-seo. Media Malaysia Makan Bola kembali mengompori kegagalan Persib Bandung datangkan ekspelatih timnas Vietnam Park Hang-seo. Dalam artikel terbarunya, Makan Bola membahas alasan utama juru taktik asal Korea Selatan itu menolak tawaran Maung Bandung. Dalam artikel terbarunya, Makan Bola lagi-lagi membahas alasan utama juru taktik asal Korea Selatan itu menolak tawaran Maung Bandung. Alasannya masih sama, yakni Park Hang-seo ingin fokus untuk membina akademi sepak bolanya di Vietnam. Persib Bandung pada akhirnya menunjuk Bojan Hodak sebagai pelatih barunya, namun mereka belum pernah meraih kemenangan selam ditukangi juru taktik asal Kroasia itu.